Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufri Majid, NIM 2024 1010 1146 dari kelas Algoritma 2A, dan di sini teman saya. Saya Ardia Windiana, NIM 2024 10 dari kelas Algoritma 2A. Di sini kami akan presentasikan proyek akhir kami. Nah, proyek akhir kami ini bernama BUCO atau singkatan dari Business Choice. Untuk latar belakang kami membuat proyek ini yaitu sebuah bisnis baru memiliki modal sekian. Namun mereka belum mengetahui strategi apa yang cocok dengan modal mereka. Mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan penggunaan modal yang sedikit. Beberapa rekan bisnis memiliki beberapa masukan yang kira-kira akan digunakan. Jadi, bisnis tersebut memiliki beberapa opsi yang didapatkan. Namun, bisnis tersebut kesusahan dalam memilih strategi yang sesuai dengan perusahaan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, akan dibuatkan sebuah aplikasi untuk mempermudah mengatasi permasalahan dari bisnis tersebut. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk menentukan strategi bisnis mana yang sesuai dengan modal mereka. Pengguna tersebut hanya perlu memasukkan modal yang dimiliki serta modal dan keuntungan dari strategi yang didapatkan. Aplikasi ini juga terdapat fitur pencatatan laba dan rugi dari bisnis yang dimiliki pengguna. Aplikasi ini nantinya akan menggunakan algoritma Knapsack. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan codingannya. Yang pertama itu import CSV. Ini untuk mengimport file CSV. Nah, selanjutnya ada list deskripsi strategi, list modal strategi, list hasil strategi, data login, dan data laba rugi. Ini digunakan untuk menyimpan data list yang akan dipakai nanti. Untuk line 12 ada dev akun. Ini digunakan fungsi yang digunakan untuk menyimpan akun. Ada variabel awal, ada input. Nah, selanjutnya ada pengulangan, while awal tidak. Dan di bawahnya ini ada variabel nama, password, konfirmasi, dilanjutkan dengan input. Nah, jika passwordnya tidak sama dengan konfirmasi, maka akan menampilkan, maaf, konfirmasi password Anda salah, silakan masukkan ulang. Nah, untuk yang else ini, mendaftar akun baru. Jika data login.append ini digunakan untuk menambahkan data akun, yaitu nama, password. Lalu ada fungsi untuk membuka CSV, yaitu with open data akun.csv, dan ada write digunakan untuk menulis pada akun CSV tadi. Ada new line digunakan untuk merapikan hasilnya nanti. Nah, ini ada fungsi write, CSV, write, file, dan delimiternya ini juga digunakan untuk merapikan hasilnya. Lalu selanjutnya ada percabangan if awal, jika passwordnya sama dengan ya, maka ini akan membuka data CSV terlebih dahulu. Lalu ada data login.append, ini digunakan untuk menambahkan data. Lalu ada print, silakan masukkan nama dan password akun Anda. Ada nama, password, dan konfirmasi. Nah, itu ada pengulangan lagi for i in data login. Jika i sama dengan confirm tadi, maka passwordnya benar. Jika pengguna menginputkan hal lain selain passwordnya tadi, maka akan dinyatakan salah dan menampilkan mohon maaf, password yang Anda masukkan salah. Lalu yang selanjutnya line 43 ada fungsi strategi bisnis. Ini digunakan untuk menyimpan data strategi bisnisnya, yaitu pengguna akan disuruh menginputkan jumlah strategi.
Lalu jumlah strategi ini bertipe data integer. Selanjutnya ada for i in range, ada pengulangan untuk jumlah strategi tadi. Lalu ada deskripsi strategi, modal strategi, dan hasil strategi. Nah, itu berupa inputan. Lalu data-data deskripsi strategi, modal strategi, dan hasil strategi itu disimpan di dalam list pada line 51 hingga 53. Nah, selanjutnya ada menu. Menu ini digunakan untuk pilihan awal pada ketika pengguna baru membuka aplikasinya. Nah, jika pengguna baru membuka aplikasinya, terdapat tampilan selamat datang di Buco. Pilih menu di bawah dengan angka yang tersedia. Lalu juga akan menampilkan pilihan 1, 2, dan 3, di mana 1 ada pemilihan strategi bisnis, 2 mencatat laba rugi, dan 3 keluar. Lalu akan mereturn inputan masukan pilihan yang akan dipilih pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mufri. Selanjutnya di sini ada def atau fungsi laba rugi yang awal-awalnya akan dilakukan with open file laba rugi CSV as file. Lalu akan ada alat untuk membaca file tersebut, yaitu reader sama dengan CSV dot reader dalam kurung file. Lalu setelah itu akan ada pengulangan, yaitu for i in reader print i, jadi akan memprint i yang telah dibaca tadi. Dan lalu setelah itu ada data laba rugi.append, yaitu i yang tadi di print akan dimasukkan ke list data laba rugi. Di sini ada beberapa variabel, ada pemasukan, pengeluaran, dan ada juga pengeluaran. Ya di sini pengguna akan memasukkan pemasukan usaha bulan ini dan memasukkan pengeluaran usaha bulan ini. Setelah itu data laba rugi, data terakhir dari laba rugi akan dimasukkan ke variabel data list. Dan dari variabel data list ini akan diambil list paling terakhirnya untuk dimasukkan ke variabel total. Dan setelah itu akan ada print total yang tadi. Lalu di sini akan ada percabangan, yaitu if jika pemasukan lebih besar dari pengeluaran, laba rugi sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Lalu total ini akan ditambahkan dengan laba rugi. Lalu data laba rugi, list data laba rugi akan ditambahkan data laba rugi, total. Yaitu data laba rugi akan ditambahkan laba rugi dan total. Setelah itu akan ada with open laba rugi CSV, lalu ada tanda W ini maksudnya untuk mencatat mencatat data laba rugi tadi. Ya di sini lalu ada alatnya, yaitu writer, lalu write rows data laba rugi. Nah di sini kami menggunakan write rows agar kami tidak perlu melakukan perulangan untuk memasukkan datanya. Lalu di sini ada elif pengeluaran lebih besar dari pemasukan, laba rugi sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran, total ditambahkan dengan laba rugi, lalu data laba rugi ditambah kurang lebih semuanya ini hampir sama dengan di atas, yaitu data laba rugi ditambahkan laba rugi dan juga total. Lalu akan ada alat yang sama lagi seperti yang di atas tadi, yaitu di sini akan ditambahkan list data laba rugi dimasukkan ke laba rugi.csv. Selanjutnya ada fungsi knapsack. Di sini fungsi knapsack ini akan memanggil modal perusahaan, list modal strategi, list hasil strategi, dan juga N. Jika N lebih besar dari 0 atau modal perusahaan sama dengan jika N sama dengan 0 atau modal perusahaan sama dengan 0, akan dikembalikan 0 atau list kosong. Elif list dan jika list modal strategi N dikurangi 1 lebih besar dari modal perusahaan, akan dikembalikan knapsack, akan terjadi
Recursive, Knapsack, modal perusahaan, list modal strategi, list hasil strategi, dan N-nya dikurangi dengan 1. Lalu di sini akan ada rumus 1 dan juga rumus 2, yang dimana rumus 1 ini akan berisi knapsack modal perusahaan, list modal strategi, dikurangin list modal strategi N-1, list modal strategi, list hasil strategi, dan N-1, yang variabel ini berfungsi untuk memanggil kembali fungsi ini atau akan terjadi rekursif. Begitu juga dengan rumus 2, tetapi yang dipanggilnya berbeda dengan yang rumus 1 tadi, yaitu modal perusahaan, list modal strategi, list hasil strategi, dan N-1. Nah, lalu di sini ada fungsi variabel nilai 1 dan juga nilai 2. Nilai 1 ini berisi list hasil strategi N-1 ditambahin rumus 1 indeks ke 0. Lalu nilai kedua rumus 2 indeks 0. Lalu ada variabel nilai max dan akan ada max win. Ini aku udah pause, ini max apa ya, lupa aku. Max ini kayak mengambil fungsi maksimal, hasil maksimalnya dari kan? itu. Iya. Nilai max sama dengan max, yaitu max ini akan berfungsi untuk mengambil nilai paling besar dari nilai 1 dan nilai 2. Lalu di sini ada percabangan lagi, yaitu if nilai max sama dengan nilai 1, maka rumus 1 indeks ke 0 sama dengan nilai max. Yaitu lalu ada variabel indeks sama dengan n-1. Rumus 1 indeks ke 1 dot extend index. Lalu akan ada return rumus 1. Lalu di sini pilihan lainnya yaitu return rumus 2 yang tadi di atas ini. Nah, lalu di sini ada if name sama dengan main. Dan di sini akan berfungsi untuk memanggil dev yang tadi ada di atas itu. Di sini ada akun, lalu setelah dipanggil akun tadi untuk melakukan aktivitas login dan pendaftaran, lalu di sini ada while true, pilihan sama dengan menu. Lalu di sini menu ini akan memanggil dev yang tadi ada di atas. Lalu jika pilihan sama dengan 1, strategi bisnis akan dipanggil dev strategi bisnis. Modal perusahaan sama dengan integral input masukkan modal Anda punya. N sama dengan len atau panjang yaitu panjang dari list hasil strategi. Lalu di sini ada hasil, ya di sini akan dipanggil fungsi dari knapsack yang tadi ada di atas, lalu akan melakukan print strategi yang terpilih adalah, nah di sini akan terjadi pengulangan for i in hasil 1, in hasil indeks 1, maka print list deskripsi strategi indeks ke i. Dan di sini ada elif pilihan sama dengan 2, maka akan memanggil fungsi laba rugi. Dan jika elif pilihan sama dengan 3, maka akan terjadi break. Lalu di sini ada else, dan jika tidak yang dimasukkan oleh pengguna bukan dari 3 pilihan tersebut, maka akan terjadi mohon maaf inputan Anda salah. Selanjutnya saya akan melakukan running kode yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini setelah Anda membuka aplikasi, Anda akan ditanyakan apakah Anda sudah memiliki akun, dan Anda hanya bisa menjawab iya atau tidak. Jika Anda menjawab tidak, maka akan diminta nama lengkap dari pengguna. Misalkan Ardea Windiana. Dan passwordnya kita masukkan saja 123. Konfirmasi password 123. Nah, di sini sudah kita masukkan nih password dan juga akun yang pengguna buat sudah terbuat.
Lalu akan ada muncul selamat datang di Buco, pilih menu di bawah dengan angka yang tersedia. Yaitu 1, pemilihan strategi bisnis, 2, mencatat laba rugi, dan 3, keluar. Dan jika kita memilih 1, pemilihan strategi bisnis, maka akan diminta jumlah strategi, kita masukkan di sini 3 saja. Lalu deskripsi strategi kita masukkan 1 saja, tidak apa-apa. Modal strategi misalkan 3 juta, 123, 123. Perkiraan hasil strateginya misalkan 10 juta. Lalu di sini data strategi 2, yaitu kita masukkan 2 saja. Modal strateginya misalkan 4 juta, 123, 123. Perkiraan hasil strategi kita misalkan 15 juta, 123, 123. Dan di sini deskripsi strateginya 3, modal strategi kita masukkan 5 juta. Perkiraan hasil strategi kita perkirakan 13 juta saja, 123. Nah, di sini Anda akan diminta untuk memasukkan modal yang Anda punya. Misalkan saya memasukkan 10 juta. Lalu di sini akan muncul strategi yang terpilih adalah strategi 2 dan strategi 3. Di mana strategi 2 adalah dengan modal strategi 4 juta dan perkiraan hasil strategi 15 juta. Dan modal strategi 5 juta, perkiraan hasil strateginya 13 juta. Dan jika kita hitung, hasilnya adalah 28 juta. Dengan modal cuma 9 juta. Lalu setelah itu, Anda dapat memasukkan kembali pilihan lainnya, yaitu bisa Anda masukkan 2, itu mencatat laba rugi. Nah, di sini sebelumnya sudah saya masukkan beberapa data, yaitu ada di sini ada pemasukan awalnya, lalu di sini totalnya, habis itu ditambahin lagi pemasukannya, labanya 500.000, dan di sini adalah total dari labanya. Lalu yang ketiga ini terjadi rugi, yaitu minus 100.000, dan totalnya adalah 600.000. Misalkan di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan pemasukan usaha bulan ini, misalkan kita anggap saja 1 juta, 123, 123. Dan pengeluarannya kita misalkan 300.000 saja. 123, 12. Nah, setelah itu setelah itu tuh akan dimasukkan data labanya itu sebesar 600.000. Lalu setelah itu Anda dapat memilih kembali pilihan yang tadi tersedia, dan Anda dapat memilih keluar jika Anda ingin keluar. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.